Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ajun Channel Open Story. Dan hari ini kita akan membahas seri hantu-hantuan. Dan yang pertama, aku mau ngasih tahu kalau video kali ini kita ngetes ya. Semoga aja kalian bisa subscribe channel ini, jangan lupa share dan juga like video ini sebelum menonton video ini ya. Dan aku harap banget support dari kalian semua agar bisa mengembangkan channel ini menjadi channel yang besar, agar aku juga bisa semangat terus membuat video-video sesuai dengan request kalian atau materi-materi yang sudah aku siapkan. Oke, let's check it out. Jadi, pada kali ini aku bakal membahas tentang urban legend dari Jepang. Dan sekarang kita akan bahas soal makhluk mistis kepercayaan warga Jepang. Apakah seraman dari Indonesia ya? Yang selama ini yang kita tahu kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita akan mengubris abis mengenai urban legend dari Jepang. Oke, lanjut pada yang pertama. Aku bakal membahas yang pertama adalah Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah hantu yang dimana ia menutup mulutnya, bagian wajah mulutnya itu, dengan masker atau kain, dengan alasan karena konon mulut dari Kuchisake Onna ini robek sampai kupingnya. Jadi ini adalah sosok wanita yang menyeramkan, yang dimana dia itu selalu menanyakan kepada orang-orang yang lewat apakah saya cantik atau tidak. Jadi konon ceritanya waktu itu ada seorang wanita yang bedah wajah oleh seorang dokter, kemudian operasinya gagal, dan dokter tersebut secara tidak sengaja merobek mulut wanita tersebut sampai kupingnya. Nah juga sikitnya sampai sini dong ya, kerobek gitu, udah kerobek. Kemudian sang wanita pun ketakutan dan histeris. Wanita itu pun marah kemudian membunuh sang dokter. Maka para penduduk pun juga membunuh wanita tersebut, sehingga wanita tersebut pun menjelma menjadi hantu penasaran yang berkeliaran di sekitar warga. Kalau konon sejarahnya dahulu kala ya, sejarahnya pada zaman Heia ada seorang wanita, istri seorang samurai yang sangat cantik. Akan tetapi wanita tersebut sangat sombong dan juga sering selingkuh, sehingga sang samurai ini cemburu berat kepada sang istrinya. Lalu kemudian samurai pun membunuh istrinya dengan cara merobek kedua mulut istrinya. Ya begitulah, sehingga menjadi urban legend yang dikenal oleh rakyat Jepang hingga sekarang. Konon apabila kita bertemu dengan Kuchisake Onna, maka dia akan bertanya kepada kita, apakah saya cantik? Apabila kita menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya, kemudian berkata, sekarang gimana? Kalau kita menjawab iya, ada yang bilang kita akan dilepas. Tapi ada juga kalau kita jawab iya, cantik, nanti kita akan diikutin sampai ke rumah, lalu kita akan dibunuh. Tapi bagaimana kalau kita jawab tidak? Kalau kita jawab tidak, maka otomatis kita akan langsung dibunuh oleh Kuchisake Onna. Maka ada beberapa orang yang percaya kalau bertemu dengan Kuchisake Onna, maka berikanlah permen kuning ya, permen yang warna kuning, karena itu suka permen kayak gitu. Atau katanya kalau kita kasih, nanti dia lemah, kita langsung bisa lari gitu. Itu konon kalau cara dia kabur, cara orang kabur oleh Kuchisake Onna. Tapi ada yang juga bilang, tinggal kita bilang kalau ditanya, saya cantik atau enggak? Kita bilang biasa aja. Kalau biasa aja kayak ya biasa aja lah, ya cantik enggak cantik juga enggak gitu. Setengah-setengah gitu kan. Jadi katanya dia bakal bingung, ketika bingung kita bisa langsung lari gitu. Gitu ya, tapi nggak tahu juga masa hantu bisa bunuh gitu. Ya terserah kalian lah. Ya itu sesuai kepercayaan kalian, apa kalian percaya gitu kan, real atau enggak, fake atau enggak, nanti kita bahas bareng. Tinggal klik di kolom komentar ya, oke? Jangan lupa subscribe juga. What happened to you?
Yang kedua adalah Yuki Onna. Yuki Onna atau bisa dibilang hantu wanita salju. Konon, Yuki Onna ini berwujud seorang wanita yang sangat cantik yang memiliki rambut hitam yang sangat panjang, yang dimana ia senang sekali menggoda pria-pria untuk ia bunuh. Apabila ada seseorang yang ingin memberitahu keberadaannya, maka ia akan menghantui laki-laki tersebut lalu membunuhnya dengan cara membekukan laki-laki tersebut. Jadi Yuki Onna ini dia seorang siluman, bisa dibilang seorang siluman salju yang dimana berwujud wanita cantik yang konon suatu hari nanti Yuki Onna akan bertemu dengan seorang pemuda yang meluluhkan hatinya sehingga ia menikah dengan pemuda tersebut. Kemudian Yuki Onna pun pemuda tersebut tidak mengetahui kalau Yuki Onna itu adalah sesosok siluman salju. Lalu tak lama kemudian ketika Yuki Onna dan pemuda tersebut memiliki anak, jadi aneh ya, antara manusia dan juga siluman, nikah lalu punya anak. Lalu kemudian Yuki Onna akan ingin mencari momen yang tepat lalu memberitahukan kepada pemuda tersebut bahwasannya Yuki Onna itu sesosok hantu atau siluman dari salju. Lalu laki-laki ini pun kaget, kebingungan. Kemudian Yuki Onna minta kepada pemuda tersebut untuk merahasiakan rapat-rapat tentang identitas dirinya, sampai disadari memang benar adanya karena Yuki Onna tidak pernah menua. Dia selalu dalam wujud wanita yang cantik dan juga muda. Sampai laki-laki ini pun meninggal, ia pun terus menutup rapat-rapat rahasianya dan menjaga anak-anaknya. Dan karena tugas laki-laki itu sudah selesai dan Yuki Onna tidak bisa mati, kemudian Yuki Onna pun merasa akan kembali kepada alamnya, kemudian mengawasi anak-anaknya selama hidup di dunia. Begitulah ya tentang kisah Yuki Onna atau siluman salju. Dan ini cukup populer di Jepang, dan urban legend ini beberapa kali sudah ditayangkan, sudah difilmkan, bahkan di video game, bahkan anime. Ada yang membahas judul genre yang menceritakan alur cerita mengenai Yuki Onna. Yang ketiga, Sadako. Mungkin nama hantu kali ini nggak terlalu asing di kalian ya, karena Sadako sudah muncul banyak di film-film layar lebar, yang dimana sosok hantu dengan rambut panjang mengenakan pakaian putih, gambarannya kayak kuntilanak ya di Indonesia, tapi dia ini konon keluar dari sumur tua atau keluar dari televisi. Serem ya kalau lagi nonton TV tiba-tiba Sadako keluar gitu kan. Serem itu. Nah, gimana ya kalau TV-nya tinggi gitu, jatuh Sadako ya. Kemudian Sadako ini sosok hantu yang memiliki rasa balas dendam, arwah yang memiliki rasa balas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Konon kisahnya, Sadako ini seorang wanita yang mana tinggal bersama neneknya di desa kecil bernama Teitan. Kemudian beberapa hari kemudian Sadako ini hilang dan ditemukan dalam keadaan tewas di dalam sebuah sumur tua. Lalu kemudian warga digegerkan dengan penampakan Sadako yang muncul setiap lonceng tengah malam dibelkan. Jadi itu legenda urban legend Jepang. Tapi ada legenda lain yang menceritakan kalau sosok Sadako ini dahulu kala adalah seorang pembantu yang memiliki seorang majikan dan pengikut yang memiliki kepercayaan daimyo. Kemudian pembantu tersebut Sadako ini menyukai seorang samurai, dan samurai ini memimpin majikannya Sadako juga. Lalu kemudian sang majikannya Sadako ini berencana untuk menggulingkan sang samurai. Akan tetapi karena Sadako mengetahui tersebut, pembantu dari majikannya ini kemudian memberitahukan rencana majikannya terhadap samurai. Nah, karena hal tersebut, sang majikannya ini pun tidak bisa menyentuh Sadako karena telah mendapatkan perlindungan dari sang samurai. Maka pada hari itu, sang majikan ini menuduh Sadako telah menghilangkan piring antik milik majikannya. Lalu kemudian Sadako dihukum mati dengan cara dibuang ke dalam sumur.
semenjak hari itu, dari dalam sumur tersebut terdengar suara hitungan orang menghitung piring. Itu ya kisah mengerikan tentang hantu Sadako. Kalau kalian merasa video seru, jangan lupa untuk di like dan di share. Sebelum kalian pindah dari video ini, kalian jangan lupa untuk subscribe video ini dan komen yang terbaik ya, komen yang terbaik yang bikin aku bisa semangat. Kemudian jangan lupa untuk kalian bisa request video apa lagi yang bakal aku buat selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe videonya. Adios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.